Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Delvanza Ramadendi dengan NIM 22702311122. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai keamanan data pribadi di era digital. Nah, di tengah perkembangan teknologi yang pesat, keamanan data menjadi isu yang semakin krusial dan membutuhkan perhatian serius dari kita semua. Pertama-tama, saya ingin memberikan pemahaman dasar dulu. Apa itu data pribadi? Data pribadi mencakup informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari nama, nik, alamat, hingga data digital seperti cookies atau IP address, serta data biometrik seperti wajah atau sidik jari. Eh, Pada gambar ini, kita bisa lihat bahwa kategori data pribadi dibagi ke dalam beberapa kelompok, mulai dari data identitas seperti nama dan alamat, dan juga NIK, kemudian eh, data kesehatan yaitu riwayat medis, kemudian data finansial yaitu rekening dan kartu kredit, kemudian data digital ada IP address dan cookies, kemudian ada data biometrik, sidik jari dan wajah, kemudian juga ada data lokasi eh, seperti GPS dan juga check-in media sosial. Kemudian mengapa keamanan data pribadi itu penting? Eh, karena privasi adalah hak asasi manusia. Ketika data bocor, dampaknya sangat luas, mulai dari kerugian ekonomi, penurunan kepercayaan digital, hingga potensi ancaman terhadap keamanan sosial. Selanjutnya, eh, teori keamanan data pribadi, yaitu CIA Triad. Dalam teori keamanan data dikenal tiga pilar utama yang disebut CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Yang dimana mencakup tiga poin, yaitu kerahasiaan memastikan data hanya diakses oleh pihak yang berwenang, kemudian integritas menjamin data tidak diubah tanpa izin, kemudian yang ketiga ketersediaan berarti data harus bisa diakses kapanpun itu dibutuhkan. Kemudian prinsip perlindungan data. Selain CIA Triad, ada 7 prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi, mulai dari legalitas pengumpulan data, pembatasan tujuan, hingga prinsip akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam banyak regulasi global, seperti GDPR maupun UU PDP di Indonesia. Kemudian, pada gambar ini kita bisa lihat 7 prinsip dasar dari pelindungan data pribadi, mulai dari lawfulness dan transparansi, yang dimana data harus dikumpulkan secara legal dan jelas tujuannya, hingga accountability. Artinya, organisasi wajib bisa membuktikan bahwa mereka mematuhi semua prinsip ini. Gambar ini menjadi peta konsep penting yang biasanya menjadi kerangka kerja regulator seperti GDPR dan UU PDP. Selanjutnya ada model keamanan data, yang dimana dua model utama adalah defense in depth, yaitu perlindungan berlapis terhadap data, dan zero trust model, di mana setiap akses, baik dari dalam maupun luar, harus diverifikasi terlebih dahulu. Pada gambar ini memperlihatkan konsep defense in depth, yaitu perlindungan berlapis. Semakin dalam, maka semakin sensitif datanya dan butuh proteksi lebih kuat. Di samping itu, ada konsep zero trust dengan prinsip jangan percaya siapapun tanpa verifikasi, baik dari dalam maupun luar organisasi. Visualisasi ini menunjukkan pergeseran dari sistem kepercayaan lama ke pendekatan yang lebih ketat dan aman. Selanjutnya, ada jenis ancaman, yaitu ada ancaman terhadap data pribadi yang bisa datang dari dalam organisasi seperti human error atau penyalahgunaan hak akses, maupun dari luar seperti malware,
phishing, dan pencurian data. Kemudian ada dampak pelanggaran data. Ketika pelanggaran data terjadi, dampaknya bisa sangat mahal, mulai dari kerugian finansial, gangguan layanan, hingga rusaknya reputasi perusahaan. Ilustrasi pada gambar ini menunjukkan tiga dampak nyata dari pelanggaran data. Di sisi kiri kita lihat kerugian finansial, biasanya dalam bentuk denda, kehilangan pendapatan, dan investigasi. Kemudian yang di tengah yaitu gangguan operasional. Biasanya yaitu sistem lumpuh atau perlu pemulihan berjam-jam. Kemudian yang paling sulit dipulihkan yaitu reputasi perusahaan yang rusak di mata publik. Selanjutnya ada kerangka regulasi. Di dalam skala global, regulasi seperti GDPR dan CCPA telah menjadi standar. Kemudian di Indonesia, sejak Oktober 2022, kita memiliki UU PDP yang memuat kewajiban pengendali data untuk menjamin persetujuan akurasi, keamanan, dan audit data. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, gambar tersebut menyajikan perbandingan tiga regulasi, GDPR dari Uni Eropa, CCPA dari California, dan UU PDP dari Indonesia. Kita bisa lihat bahwa ketiganya menekankan pentingnya persetujuan, transparansi, dan hak-hak pengguna atas data mereka. Hal ini menggambarkan bahwa perlindungan data kini menjadi standar global dan dan tidak terbatas pada negara maju saja. Kemudian ada penerapan dan best practice, yang di mana eh, terdapat strategi keamanan data. Strategi keamanan data ini melibatkan pengklasifikasian data, pengaturan kontrol akses, serta penerapan enkripsi. Ini dilakukan agar data dengan sensitivitas tinggi mendapat perlindungan maksimal. Selanjutnya ada implementasi teknis. Secara teknis, ada banyak tools seperti anonimisasi, data loss prevention, dan sistem backup yang membantu melindungi data dari kebocoran atau kerusakan. Dan juga ada tindakan organisasi. Dari sisi organisasi, penting untuk melakukan privacy impact assessment, menunjuk DPO, dan membangun budaya keamanan melalui pelatihan yang konsisten. Selanjutnya ada studi kasus pelanggaran data. Eh, Terdapat tiga studi kasus besar menunjukkan betapa seriusnya isu ini. Yang pertama, ada Facebook dan Cambridge Analytica 2018 yang di mana pelanggaran privasi pengguna untuk kampanye politik. Skandal ini mengungkapkan akses 87 juta pengguna Facebook tanpa persetujuan dan digunakan untuk kampanye publik. Kemudian kalau kita dapat mengambil pelajarannya yaitu bahwa pentingnya kontrol akses pihak ketiga, transparansi pengguna, dan audit berkala. Kemudian studi kasus yang kedua yaitu ada Equifax 2017 eh, yang dimana kasusnya itu peretasan Equifax mengekspos data 147 juta orang karena kerentanan software yang tidak di-patch. Kemudian kita bisa mengambil pelajarannya yaitu patch manajemen yang cepat, deteksi dini, dan rencana respon insiden yang solid. Kemudian studi kasus yang ketiga yaitu ransomware WannaCry pada 2017. Serangan global ini mengenkripsi lebih dari 300 ribu komputer dan mempengaruhi rumah sakit dan perusahaan. Maka kita dapat mengambil pelajarannya yaitu dengan mengupdate sistem, segmentasi jaringan, backup offline, dan rencana respons ransomware. Kemudian tren dan tantangan masa depan. Yang pertama ada emerging teknologi. Di masa depan, teknologi seperti AI, IoT, dan blockchain akan membawa
tantangan baru dalam keamanan data. Regulasi juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi ini, termasuk isu seperti transfer data lintas negara. Terdapat ilustrasi eh, di slide ini yang menunjukkan bahwa teknologi masa depan yang bisa membawa tantangan baru terhadap privasi data. AI dan IoT menghasilkan data besar, sedangkan blockchain menyimpan data secara permanen. Kemudian di sisi lain, peta dunia menunjukkan tantangan global dari transfer data lintas negara yang regulasinya belum seragam. Oke, kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Eh, Singkatnya adalah keamanan data adalah tanggung jawab bersama. Kemudian organisasi perlu pendekatan holistik dan menggabungkan teknologi, proses, dan sumber daya manusia. Ini bukan proyek yang sekali selesai, tetapi proses jangka panjang yang terus berkembang. Kemudian ada rekomendasi secara bertahapnya, yang dimana rekomendasi untuk organisasi bisa dibagi menjadi tiga fase, yaitu jangka pendek, yaitu dengan inventarisasi data dan pelatihan, kemudian menengah, yaitu dengan implementasi dan optimalisasi, dan yang ketiga yaitu jangka panjang, yaitu monitoring berkelanjutan dan adopsi teknologi mutakhir. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga materi ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi di era digital ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.